teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe ya. Petualangan Miu masih berlanjut. Ayo, kita mulai. Mentari sore menyinari desa pelangi, memancarkan cahaya keemasan di atas panen raya yang meriah. Aroma jagung manis dan buah-buahan segar memenuhi udara, diiringi gelak tawa penduduk desa yang bersukacita. Di tengah alun-alun, berdiri sebuah pot bunga antik, tempat tersimpan kekuatan magis yang melindungi desa. Pot bunga itu, dengan ukiran rumit dan warna-warna menawan, merupakan warisan leluhur yang dihormati. Miu, kucing putih bermata biru tajam, mengamati perayaan dari atas pagar. Di sebelahnya, Kato, bebek kuning mungil namun lincah, mematuk-matuk biji jagung yang jatuh. Keduanya sahabat karib, selalu siap menghadapi petualangan. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melintas cepat di balik kerumunan. Itu Riko, kelinci pink licik dengan mata merah menyala. Dengan gerakan cepat dan terampil, Riko menghancurkan pot bunga ajaib itu menjadi keping-keping. Potongan-potongan porselen berserakan di tanah, bersinar dengan cahaya magis yang kacau. Seketika, alam berubah menjadi kacau. Angin berputar-putar dengan liar. Hujan badai menerjang tanpa ampun. Lalu berganti dengan terik matahari yang membakar. Tanaman-tanaman layu, buah-buahan membusuk, dan beberapa penduduk desa jatuh sakit. Kegembiraan panen raya sirna digantikan oleh kepanikan dan kebingungan. Tua Nenek Hana, wanita tua berambut putih yang dikenal bijaksana, bergegas ke tengah alun-alun. Matanya berkaca-kaca melihat kerusakan yang terjadi. Pot bunga itu sumber kekuatan magis yang melindungi desa kita, serunya. Suaranya bergetar, kekuatannya telah tersebar, dan desa kita dalam bahaya. Miao dan Kato menyadari keseriusan situasi, segera menghampiri Nenek Hana. Nenek Hana, dengan tangan gemetar, mengeluarkan sebuah peta kuno dari balik jubahnya. Ini petunjuknya. Katanya, peta ini menunjukkan lokasi pecahan pot bunga. Kalian harus mengumpulkan semuanya, sebelum kekuatan magis itu menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Miao dan Kato menerima peta itu dengan tekad. Mereka berlari, menyusuri jalanan desa yang kini telah berubah menjadi kacau. Angin kencang menerjang, hujan lebat membasahi bulu Miao dan bulu Kato. Mereka harus berhati-hati, menghindari sambaran petir, dan membantu penduduk desa yang terluka. Di tengah badai, mereka menemukan beberapa pecahan pot bunga yang bersinar dengan cahaya redup. Namun, setiap pecahan yang mereka temukan, semakin banyak makhluk-makhluk aneh yang muncul dari tanah. Makhluk-makhluk kecil itu, hasil dari kekuatan magis yang kacau, menyerang Miao dan Kato dengan sengatan kecil yang menyakitkan. Saat mereka berhasil mengumpulkan beberapa pecahan, sebuah bayangan familiar muncul di balik pohon besar. Itu Riko, mata merahnya bersinar penuh kemenangan. Pecahan-pecahan itu milikku, teriak Riko, melompat ke arah mereka. Dengan kekuatan ini, aku akan menguasai desa pelangi. Miao dan Kato bersiap menghadapi Riko. Pertarungan singkat pun dimulai. Di tengah badai yang semakin ganas, Riko dengan kelincahannya berhasil merebut satu pecahan pot bunga dari cakar Miao. Dengan tawa jahat, Riko menghilang dalam gelapnya badai. Miao dan Kato terhuyung-huyung, tetapi tetap teguh dengan tekad mereka untuk menyelamatkan desa pelangi. Mereka harus menemukan sisa pecahan pot bunga dan menghentikan rencana jahat Riko sebelum terlambat. Ketegangan dan misteri menyelimuti desa pelangi. Miao dan Kato, setelah pertarungan singkat dengan Riko, mereka melanjutkan pencarian mereka untuk mengumpulkan sisa pecahan pot bunga ajaib. Mereka menggunakan peta kuno yang diberikan Nenek Hana sebagai panduan. Peta tersebut mengarahkan mereka ke berbagai lokasi tersembunyi di desa pelangi, tempat-tempat yang biasanya tidak dikunjungi penduduk desa. Mereka menemukan beberapa pecahan pot bunga yang tersembunyi di tempat-tempat tak terduga, seperti di dalam akar pohon tua yang besar, di dasar air terjun yang tersembunyi, dan di dalam sebuah gua rahasia di balik air terjun tersebut. Di tengah pencarian mereka, Miao dan Kato menemukan sebuah catatan rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur desa pelangi. Catatan tersebut menjelaskan bahwa kekuatan magis dalam pot bunga tidak hanya melindungi desa, tetapi juga menyimpan rahasia penting tentang asal-usul desa tersebut. Riko, yang tampaknya mengetahui rahasia ini, ingin menggunakan kekuatan magis tersebut untuk memanipulasi sejarah desa dan menguasainya. Miao dan Kato menghadapi Riko di lokasi terakhir pecahan pot bunga, yaitu di puncak gunung tertinggi di dekat desa. Riko telah mengumpulkan sebagian besar pecahan,
dan mencoba menyatukannya untuk melepaskan kekuatan magis yang penuh. Pertarungan sengit antara Miao, Kato, dan Riko pun terjadi. Miao dan Kato menggunakan kecerdasan dan kerjasama mereka untuk mengalahkan Riko dan merebut kembali pecahan-pecahan pot bunga. Setelah mengalahkan Riko, Miao dan Kato mengumpulkan semua pecahan pot bunga dan kembali ke Desa Pelangi. Dengan bantuan Nenek Hana, mereka melakukan ritual untuk menyatukan kembali pecahan-pecahan tersebut. Kekuatan magis kembali ke Desa Pelangi, mengembalikan keseimbangan alam, dan menyembuhkan penduduk desa yang sakit. Desa Pelangi kembali damai dan subur. Dan Miao serta Kato menjadi pahlawan desa. Desa Pelangi kembali damai dan subur. Miao dan Kato dirayakan sebagai pahlawan. Riko, yang dikalahkan dan tertangkap, menyesali perbuatannya. Rahasia asal-usul desa terungkap, memperkuat ikatan dan persatuan penduduk desa.